Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin menghubungkan nas Al-Quran dan Al-Hadis dengan alam semesta. 1. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, yang dalam bentuknya yang sekarang adalah teks Al-Quran dan adalah ayat Al-Quran dan matan hadis. Nah, keduanya sering kita sebut dengan nas Quran dan hadis. Nah, inilah yang disebut agama Islam. Jadi agama Islam dalam arti seluas-luasnya adalah wahyu Allah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tapi agama Islam dalam arti sempit adalah wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Di samping itu Allah menciptakan alam semesta, baik yang nyata atau real, artinya tertangkap oleh panca indera dan segala alat bantunya, maupun yang gaib, yang tidak tertangkap oleh panca indera dengan segala alat bantunya. Ketiga, dalam nas Quran dan hadis terhadap hukum Allah yang berlaku khususnya bagi manusia, khususnya bagi alam semesta umumnya, yang dijelaskan oleh ulama, filosof Islam atau ahli tasawuf. Di dalam alam semesta terdapat juga hukum Allah yang berlaku bagi alam semesta umumnya, termasuk di dalamnya manusia, yang dijelaskan oleh ilmuwan atau filosof atau seniman. Jadi di sini dibedakan antara ulama dengan ilmuwan. Kalau ulama, orang yang menjelaskan nas Quran dan hadis. Kalau ilmuwan, orang yang menjelaskan hukum Allah yang terdapat di dalam alam semesta. Antara hukum Allah 5. Antara hukum Allah yang terdapat di dalam nas Quran dan hadis tidak mungkin bertentangan dengan hukum Allah yang terdapat di alam semesta, karena kedua-duanya adalah ciptaan Allah. 6. Keterangan dari nas Quran dan hadis adalah ringkasan dari keterangan yang dijelaskan oleh alam semesta. 7. Keterangan yang diberikan oleh alam semesta adalah penjelasan panjang lebar tentang nas Quran dan hadis. Oke, selanjutnya kita membicarakan pemahaman manusia tentang alam semesta. Alam semesta dapat dipahami manusia melalui pengetahuan biasa. Yang kedua, melalui sains atau ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, melalui filsafat, yang sering kita sebut dengan filsafat umum atau filsafat barat. Dan yang keempat, dengan seni. Selanjutnya, nomor 9, nas Quran dan hadis dapat dipahami oleh manusia melalui pengetahuan biasa. 1. 2. Melalui sains atau kita sebut ilmu pengetahuan agama Islam. Yang ketiga, melalui filsafat, maka disebut filsafat agama Islam.
Dan yang keempat, melalui tasawuf. Di kalangan umat Islam ada istilah integrasi dan interkoneksi. Apa yang dimaksud integrasi? Nah, integrasi yaitu penggabungan atau pembauran sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Kalau interkoneksi ya hubungan antar jaringan. Jadi maksudnya gimana? Untuk memajukan umat Islam, maka harus ada integrasi dan interkoneksi antara sains dengan ilmu pengetahuan agama Islam. Untuk memajukan umat Islam, diperlukan integrasi dan interkoneksi antara filsafat umum atau yang disebut filsafat barat dengan filsafat agama Islam. Begitu juga untuk memajukan umat Islam, maka diperlukan adanya integrasi dan interkoneksi antara seni dengan tasawuf. Jadi integrasi dan interkoneksi ini dilakukan agar tidak terjadi dikotomi, pemisahan secara tegas yang menyebabkan sekularisme, faham yang mementingkan dunia saja di kalangan umat Islam. 12. 3 lapis ilmu yang berkembang di kalangan umat Islam. 1. Wilayah praktek keyakinan dan pemahaman terhadap wahyu yang telah diinterpretasikan sedemikian rupa oleh para ulama. Pada level ini perbedaan antara agama dan tradisi, antara agama dengan budaya, antara belief dan habit mind susah dibedakan. Seperti silaturahmi di kalangan umat Islam di Indonesia pada masa Idul Fitri. Yang kedua, wilayah teori keilmuan dirancang secara sistematis dan metodologis oleh para ulama seperti ulumul tafsir, ulumul hadis, teologi, fikih, dan tasawuf. Dan yang ketiga, wilayah kajian kritis terhadap sejarah perkembangan ilmu yang dikembangkan pada lapis kedua. Nah, inilah yang disebut dengan Islamic Studies atau Living Religion. 13. Nah, untuk menghadapi ilmu yang ketiga tadi, perlu 3 pola pikir. Yang pertama, pola pikir absolute, mutlak. Nah, sering kita sebut dengan ta'abbudi. Ya, ini masalah ibadah. Atau kita harus tawakuf, berhenti berpikir, terima apa adanya. Nah, masalah ini kita sebut juga rigid, kaku, dan idealistik. Contoh sederhananya yaitu jumlah rakaat sholat subuh. Yang kedua, absolutely relatif. Absolut yang dibaca adalah Quran, relatif ada karena pemikiran manusia. Atau sering kita sebut ta'akuli, ya, yaitu yang bisa direkayasa, diakalan. Sering juga kita menyebutnya reduksionistik. Ya, jadi pemahaman sesuai dengan pemahaman manusia. Nah, dalam hal ini tidak ada bedanya agama dengan tradisi.
Contohnya tadi seperti di kalangan ya umat Islam di Arab dengan umat Islam di Indonesia berbeda. Dan yang ketiga adalah relatively absolute. Relatif karena pemahaman manusia, absolut karena itu yang dibaca kitab suci. Artinya apa? Menganggap agama kita itu agama kita sendiri mutlak benarnya dan baik, tetapi tidak menganggap agama orang lain tidak mutlak dan tidak benar. Umat Islam 14. Umat Islam mundur ditandai dengan karya monumental dan menurunnya karya monumental dan lemahnya peran lembaga sosial keagamaan. Pertama, konflik internal politik dan perebutan kekuasaan, yaitu pertentangan antara Umayyah, Abbasiyah, dan akhirnya menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Sebab eksternal yang lain, sebab eksternal adalah penjajahan dari Barat dan imperialisme. Sebab lainnya mundurnya umat Islam karena penutupan pintu ijtihad. Karena dianggap tidak ada orang sepandai Imam Hanafi, Imam Maliki, ya, dan Imam Syafi'i, maka pintu ijtihad ditutup. Jadi ikuti saja apa yang sudah ada. Padahal masalah selalu berkembang terus. Yang ketiga, sehingga menampilkan kejumutan berpikir, nggak mau berpikir di luar kotak, hanya dalam kotak saja yang ada. Nah, ini menimbulkan budaya taklid. Apa itu budaya taklid? Yaitu mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui argumentasinya. Yang keenam, kemunduran umat Islam itu ditandai dengan alergi terhadap filsafat. Padahal kita tahu filsafat ada as a product, ada filsafat as a method. Kalau filsafat as a product mungkin banyak yang bertentangan menurut pendapat kita. Tetapi sebenarnya kalau filsafat as a method, kita dianjurkan. Yang ke-7, ya, umat Islam menjadi mundur karena sektarianisme. Umat Islam ada golongan-golongan menganggap dirinya yang paling benar dan golongan orang lain yang salah. Ya, yang ke-8 ini dan 9 ini mulainya sebenarnya dari dunia barat, tapi akhirnya umat Islam juga terjangkiti, yaitu apa? Dikotomi ilmu. Memisahkan secara tegas antara pemahaman manusia tentang Al-Quran dengan pemahaman manusia tentang alam semesta. Akhirnya maka masyarakatnya menganut paham sekularisme, yaitu paham yang mementingkan urusan dunia saja. Nomor 15. Pendidikan ini begitu penting bagi untuk memajukan umat Islam. Karena satu, pendidikan merupakan proses internalisasi nilai yang terdapat dalam Quran dan hadis terhadap manusia. Yang kedua, pendidikan adalah proses human investasi, menyiapkan seseorang menjadi khalifah fil ard. Dan yang ketiga, pendidikan merupakan sarana untuk memajukan peradaban manusia. 16.
kelebihan pendidikan Islam dengan pendidikan Barat ialah apa? Selain berdasarkan pemahaman manusia tentang nas Quran dan hadis, juga berdasarkan kepada pemahaman manusia tentang alam semesta, termasuk di dalamnya manusia. Persoalannya sekarang, mengapa pendidikan Islam pada masa kini terpinggirkan atau mundur? Nah, sebabnya antara lain banyaknya referensi Barat yang dimunculkan, sehingga referensi dari dunia Islam sendiri tidak kelihatan. Yang kedua, kalau kita umat Islam membicarakan pendidikan Islam, selalu konteksnya pendidikan Islam masa klasik. Nomor 18, untuk memajukan pendidikan Islam, maka pendidikan Islam harus direkontekstualisasi dan direkonseptualisasi. Apa maksudnya? Jadi pemahaman tentang ayat itu harus dikontekskan dengan masa kini. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus dikonsep kembali, dirancang kembali agar sesuai kebutuhan masa kini dan dengan pemahaman Al-Quran masa kini. Nah, sekarang kita beralih sebentar kepada sejarah. Dalam teori sejarah Ibnu Khaldun, dia berdasarkan pengamatannya terhadap raja-raja Arab pada khalifahan pada saat itu, maka membagi suatu dinasti atau suatu kerajaan menjadi 3 masa, yaitu pertama masa kelahiran, 2 masa pertumbuhan, dan yang ketiga masa kematian. Kalau Toynbee, dia penulis sejarah kebudayaan dari Barat, membagi masalah itu menjadi satu rise, ya, masa pertumbuhan, 2 peak, masalah puncak kejayaan, dan yang ketiga decline, masalah kemunduran. Nah, sekarang kita ngomongin masa kemajuan Islam. Masa kemajuan Islam tahun 600 sampai 1000 Masehi. Nah, pada waktu yang lalu kita sudah membicarakan pada masa itu semua buku-buku dari Romawi dan dari Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian dipelajari oleh ilmuwan, tapi ilmuwan Arab ini sejak kecil sudah hafal, sejak umur 10 sudah hafal Quran. Kemudian baru belajar ilmu-ilmu lainnya. Oleh karena itu tidak aneh Ibnu Al-Kindi itu di samping ulama juga filosof. Sama dengan Ibnu Sina. Ya, waktu kecil 10 tahun sudah hafal Quran. Kemudian dia membaca filsafat Yunani dan akhirnya dia menjadi di samping dokter juga ulama juga filosof. Itu pada masa kemajuan Islam. Jadi yang kedua pada masa ini, pada masa kemajuan Islam ini, ilmu-ilmu yang didasari untuk memahami wahyu, ya, ilmu-ilmu yang didasari maka tercipta seperti ulumul Quran, ulumul hadis, fikih, teologi, dan tasawuf. Dan pada saat itu umumnya ilmuwan Islam juga pengembang sains, ada kedokteran dan selanjutnya.
Nah, pada masa kemajuan itu kita beri contoh mamanya tokoh ulama dan ilmuwan antara lain Ibnu Maskaweh yang lahir 932 sampai 1030 Masehi. Ya, bukunya Tahdzibul Akhlak pendidikan. Tujuan pendidikan adalah pencapaian akhlak yang mulia. Fungsi pendidikan adalah menanamkan akhlak yang mulia. Metodenya tobi'i atau alami. Ya. Kemudian harus diberi sanksi sesuai dengan umurnya. Tokoh lain pada masa kemajuan di sini adalah Al-Ghazali yang hidup tahun 1058 sampai 1111 Masehi. Tokoh lain Ibnu Sina yang hidup tahun 980 sampai 1037. Ya, dia itu ulama, filosof, dokter, ya, oleh orang barat disebutlah dengan Avicenna. Dia termasuk bapak ilmu kedokteran modern. Puncak daripada masa kemajuan Islam itu yaitu didirikannya Baitul Hikmah oleh Harun ar-Rasyid yang memerintah tahun 786 hingga 809 Masehi, dan dilanjutkan oleh Al-Ma'mun yang memerintah 813 hingga 833 Masehi. Di dalam Baitul Hikmah itu tidak hanya diadarkan ilmu-ilmu yang objeknya nas, Quran dan hadis, tapi juga ilmu-ilmu yang objeknya alam semesta seperti ilmu alam, ilmu falak, ilmu kimia dan ilmu kedokteran. Yaitu puncak daripada kemajuan dunia Islam atau umat Islam pada masa 8600 sampai 1000 Masehi. Nah, sekarang kemunduran Islam dimulai yaitu dimulai tahun 1250, ya, tahun, yaitu pada saat itu 1258. Pada saat itu Baghdad sebagai ibu kota khalifah ditaklukkan oleh Hulagu Khan pada tahun 1258. Kemudian yang kedua, 1798 Mesir jatuh ke tangan Napoleon. Dan 1882 Mesir direbut oleh Inggris dari Perancis. Ya, sampai di sini dulu. Silahkan mengajukan pertanyaan. Nanti saya jawab, ya, bersama menerangkan yang ketiga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.